Shalom saudara dalam Tuhan. Saudara, Donditan menemukan kata insya Allah atau mudah-mudahan di dalam Alkitab, di dalam kitab Yakobus. Dan saudara dalam Tuhan, dia berkata bahwa umat Kristen mengatakan dirinya bukan agama insya Allah, sementara di dalam kitabnya ada kata insya Allah. Dan saudara dalam Tuhan, hal ini pun ditanggapi serius oleh Elia Miron dan jawabannya cukup cerdas saudara dalam Tuhan. Dan sebelum kita lanjut, langsung saja kita melihat kedua videonya, dan jangan lupa tekan tombol like serta share video ini sebanyak-banyaknya supaya menjadi berkat bagi banyak orang, dan supaya melalui video ini banyak jiwa-jiwa yang memuliakan Tuhan dan banyak jiwa-jiwa yang terberkati. Berikut videonya. Ada kata insya Allah, tapi dia bilang kita bukan agama insya Allah. Bagaimana seharusnya orang Kristen menanggapi adanya kata insya Allah di dalam Alkitab terbitan LAI versi yang lama? Ada atau tidaknya kata insya Allah di dalam kitab suci orang Kristen terutama terbitan bahasa Indonesia tidak pernah menjadi persoalan atau masalah. Dan ditemukannya kata insya Allah di dalam surat Rasul Yakobus dalam berbahasa Indonesia tidak membuat iman kekristenan menjadi iman yang insya Allah atau mudah-mudahan. Karena iman kekristenan merupakan iman yang memberikan kepastian keselamatan bagi orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Kristus yang diimani. Lagi pula LAI menggunakan kata insya Allah di dalam kitab suci umat Kristen berbahasa Indonesia, hal itu menjadi wajar. Karena bahasa Indonesia banyak mengutip atau mengadopsi kosakata bahasa Arab. Misalnya seperti istilah kitab, kemudian rasul, dan juga insya Allah itu sendiri. Dan yang paling penting, bahasa Arab bukanlah bahasa milik agama tertentu. Kalau kita merujuk di era para rasul dan juga para bapak-bapak apostolik di akhir abad pertama hingga abad ketiga, bahkan kalau kita membaca di kitab suci Kisah Para Rasul 2, para penginjil pergi menginjili ke tanah Arab. Bahkan seorang uskup Arab Haris di gereja Ortodoks Arab setelah era bapak-bapak gereja ada yang bernama Abdullah yang artinya adalah abdi Allah. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa kata Allah itu sendiri terlebih dahulu dicicipi oleh kekristenan. Jadi orang-orang tertentu yang suka menuduhkan bahwa orang Kristen mencontek kata Allah di dalam kitab suci bahasa Indonesia mungkin lupa bahwa orang Kristen Arab terlebih dahulu telah menggunakan kata Allah jauh sebelum era abad pertengahan. Lagi pula nih ya, Pendeta Gilbert kan ngomong insya Allah itu mengenai keselamatan dalam iman kekristenan, bukan dalam hal yang lain. Lain kali kita perlu fokus ya. Dan yang paling penting adalah benar bahwa kekristenan bukanlah agama insya Allah, karena Yesus Kristus penguasa alam dan semesta tidak datang membawa agama, tapi datang membawa kerajaan. Tuhan memberkati. Baik, saudara-saudara, itu videonya kita sudah lihat ya, cuplikan video Donditan dan juga Elia Miron tentang kata mudah-mudahan atau insya Allah di dalam Alkitab. Dan Elia Miron menjelaskan bahwa agama Kristen bukan agama mudah-mudahan, karena Kristen atau Yesus Kristus bukan membawa agama tetapi membawa keselamatan. Nah, saudara Tuhan, penjelasan daripada Elia Miron tadi sungguh luar biasa ya, sungguh jawaban yang cerdas ya, dan semoga jawabannya tadi memberkati kita, memberi kita pemahaman baru tentang kata mudah-mudahan itu sendiri yang ada di dalam Alkitab, tepatnya di kitab Yakobus. Dan saudara dalam Tuhan, apa yang dikatakan oleh Elia Miron di video tadi ya, beliau mengatakan bahwa Yesus membawa keselamatan atau Yesus menjamin keselamatan, dan ini merupakan inti iman Kristen saudara dalam Tuhan, bahwa orang percaya kepada Yesus karena Yesus menjamin keselamatan bagi orang percaya kepadanya. Ya, Yesus tidak menyatakan mudah-mudahan bagi umat pilihannya, tetapi Yesus memberikan kepastian bahwa mereka masuk surga ya. Yesus mengatakan bahwa dia penyedia surga. Dia pergi kepada Bapa untuk menyediakan surga bagi orang yang percaya kepadanya. Berarti ada kepastian bahwa orang percaya kepadanya ketika meninggalkan dunia yang fana ini, mereka pasti masuk surga yang disediakan Tuhan Yesus bagi mereka.
Dan Yesus juga berkata bahwa dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Artinya bahwa Yesus memberikan jaminan keselamatan, dan Yesus menyatakan bahwa hanya melalui dirinya ya orang bisa masuk ke dalam sorga ya. Dan lagi-lagi Yesus menyatakan jaminan keselamatan bagi umat percaya. Jadi setiap orang percaya kepada Yesus tidak bimbang, tidak ragu, dan memiliki kepastian bahwa ketika mereka meninggalkan dunia ini kelak, mereka pasti masuk surga yang telah disediakan Tuhan Yesus bagi mereka. Nah, dalam Tuhan, ketika Yesus disalib juga, Yesus mengatakan sudah selesai. Artinya bahwa Yesus sudah menyelesaikan masalah dosa. Yesus sudah memutuskan belenggu dosa yang terikat di dalam diri manusia itu sendiri. Sehingga siapa yang percaya akan Yesus Kristus, percaya bahwa dia datang ke dunia ini menyelamatkan manusia, percaya akan penyalibannya, kematiannya, dan kebangkitan dari antara orang mati, bahkan kenaikannya ke dalam kerajaan sorga, mereka akan atau pasti masuk ke dalam sorga. Alkitab mencatat tentang Yesus bahwa Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia dan mengambil rupa manusia. Untuk apa? Untuk menebus orang percaya kepadanya. Dan ayat lain mengatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Di sini juga ada jaminan keselamatan bahwa orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka tidak binasa tetapi beroleh hidup yang kekal, dan mereka pasti masuk ke dalam kerajaan sorga. Saudara dalam Tuhan, beberapa ayat dalam Alkitab memberikan jaminan keselamatan bagi orang yang percaya kepadanya. Dan kalau kita melihat di dalam kitab Wahyu juga, bahwa orang-orang percaya di sana yang percaya kepada Yesus Kristus, yang imannya kuat, yang mengalami tekanan di dunia ini tetapi tidak goyah, tetap berpaut kepada Yesus Kristus, maka mereka ditempatkan di tempat di mana Yesus berada. Ya, di sana tidak ada lagi ratap dan tangis, tidak ada lagi kesedihan, tidak ada lagi duka cita, tetapi yang ada sukacita bersama dengan Tuhan dalam kerajaan surga. Nah, saudara dalam Tuhan, Alkitab sendiri mencatat bahwa orang yang percaya kepada Yesus Kristus memiliki jaminan keselamatan untuk mereka hidup di dalam kekekalan. Nah, saudara dalam Tuhan, kita sebagai anak Tuhan, kita bersyukur di mana saya dan saudara percaya kepada Yesus Kristus. Dan kita aminkan bahwa ketika kita meninggalkan dunia yang fana ini, kita pasti masuk surga, di mana surga tempat yang telah disediakan Yesus bagi kita. Ya. Jadi apapun yang kita alami hari-hari ini, ya, saya tidak tahu seperti apa keadaan saudara, apa yang diperhadapkan dengan saudara, tetapi apapun yang kita alami, mari kita teguh di dalam Kristus. Mari kita berpadanan kepada Kristus. Mari kita menjadikan Kristus sebagai teladan dalam kehidupan kita. Ya, persoalan-persoalan, masalah-masalah jangan membuat iman kita goyah. Apalagi kalau kita melihat media hari-hari ini. Ada orang-orang yang suka memutarbalikkan fakta kebenaran Alkitab. Berusaha mengatakan bahwa Yesus bukan Tuhan. Berusaha mengatakan bahwa Kristen itu bukan agama yang benar. Dan berbagai hal yang mereka katakan terhadap Kristen, terhadap Alkitab, terhadap Yesus Kristus. Mereka memutarbalikkan fakta kebenaran Alkitab. Tapi saudara dalam Tuhan, saya katakan bahwa jangan sampai pesan-pesan seperti itu membuat iman kita goyah. Jangan sampai pesan-pesan seperti itu membuat kita meninggalkan Yesus Kristus. Karena kenapa saudara dalam Tuhan? Ya, hanya di dalam Yesus ada keselamatan. Hanya Yesus yang menjamin keselamatan bagi kita orang yang percaya kepadanya. Ya, Yesus memberikan jaminan keselamatan. Ya, Yesus telah menyelesaikan masalah dosa di atas kayu salib dengan mengatakan sudah selesai. Jadi kita menjadi orang yang merdeka ketika kita tetap di dalam Kristus. Kita dimerdekakan, dan kita sebagai orang merdeka pastinya mengalami kebahagiaan kekal. Kalaupun di dunia ini kadangkala kita diperhadapkan dengan berbagai hal, tetapi dalam Tuhan ketika kita tekun di dalam Kristus, teguh di dalam iman kita kepada Yesus Kristus, maka kelak kebahagiaan kekal menjadi milik saya dan saudara. Saudara dalam Tuhan, ya, saya tidak panjang lebar menyampaikan pesan dalam video ini. Kiranya video singkat ini memberkati kita, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.